Dua unit rumah semi permanen dan satu bengkel di kawasan Kampung Merah, Kota Karimun, Kepulauan Riau ludes terbakar. Selain melahap seluruh bangunan rumah, kobaran api juga menghanguskan satu unit sepeda motor. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Dua unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Api padam 2 jam kemudian. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Tadi setelah habis maghrib kita ditelepon personil langsung ini lebih kurang memadamkan apinya lebih kurang 2 jaman dibantu oleh masyarakat di sini juga. Alhamdulillah ya padam. Untuk dugaan pertama ya kita mungkin harus istilah, tapi dugaan selanjutnya yang dilakukan dari pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polres Karimun. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan Ainis melaporkan. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis gagal total. Penonton ngamuk hingga bakar panggung, guys. Konser musik band koplo yang digelar di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten berujung ricuh pada Minggu malam. Sejumlah penonton terlihat membakar sejumlah properti konser seperti pagar, sound system, kursi hingga sebagian tenda yang ada di panggung utama. Aksi pembakaran usai setelah puluhan petugas kepolisian dari Polsek Pasar Kemis dan Polresta Tangerang datang ke lokasi kejadian. Penonton mengatakan aksi ini dipicu kekecewaan penonton lantaran 3 band koplo, NDXAK, Phil Koplo, dan Guyon Waton yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil. Diduga tidak tampilnya 3 band koplo yang menjadi bintang tamu dalam konser tersebut karena pihak penyelenggara belum menyelesaikan pembayaran. Tahu nggak sih Bang, kenapa konser itu bisa nggak jadi tuh Guyon Waton sama NDX itu kenapa bisa nggak jadi? Tadi dapat info dari pihak Guyon Watonnya karena masalah pembiayaan administrasinya karena belum lunas, jadi mereka berdua itu tidak bisa tampil di acara. Menyikapi hal ini, polisi membantah hal tersebut bukan kerusuhan melainkan ketidakpuasan para penonton. Polisi akan memanggil pihak penyelenggara konser untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Kami jelaskan untuk video yang beredar bahwa adanya kerusuhan, kami katakan itu tidak kerusuhan, ya, tetapi ketidakpuasan penonton kepada oknum penyelenggara yang sudah mempersiapkan dari panitia dan kemudian tidak sesuai dengan janji dan etiket yang diberikan. Untuk mengantisipasi kerusuhan semakin membesar, sejumlah petugas disiagakan di lokasi konser. Polisi pun akan mencari provokator hingga peristiwa pembakaran terjadi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainis melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Auli Wardani dan juga rekan saya. Dan saya Rosalin pemirsa kembali hadir untuk menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ya, iNews Siang ini kami awali dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, ditunda menjadi tanggal 1 Juli pekan depan. Ya, hal ini karena tim termohon atau Polda Jabar tidak hadir dalam persidangan. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, dijadwalkan digelar pada pukul 9 pagi. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengatakan sidang akan ditunda pekan depan, yakni Senin tanggal 1 Juli. Belum diketahui alasan Polda Jabar tidak hadir dalam sidang hari ini. Sebelumnya kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan sebagai langkah hukum pra-peradilan demi membebaskan Peggy dari segala tuduhan. Simpel, sederhana, kami kecewa. Artinya sudah ada, kami lihat di media juga bahwa pihak kepolisian sudah membentuk tim untuk melakukan menghadapi kami dalam permohonan pra-peradilan kami, tapi faktanya ini semakin molor. Dugaan kami sederhana sekali, apakah akan digunakan cara-cara klasik lagi supaya pra-peradilan ini gugur? Ayo percepat. Saya pikir itu cara-cara klasik yang penegakan hukum seperti itu memunculkan pemikiran publik bahwa ini semakin banyak kejanggalannya. Apakah Peggy Setiawan
dikatakan ditarik dalam persoalan ini, kemudian dinyatakan dia bersalah. Menurut hemat kami, orang ini orang tidak salah. Peggy Setiawan dan Peggy Peron, dua nama yang berbeda, dua orang yang berbeda, dua ciri-ciri yang berbeda. Kemudian ditarik seolah-olah harus bertanggung jawab pada perbuatan yang sama sekali dia tidak lakukan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Bandung. Selamat siang Faisal, pihak Polda Jabar tidak hadir dalam sidang pra-peradilan. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, Aulia, Rosa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan memang untuk kondisi saat ini pihak atau awak media juga saat ini masih menunggu konfirmasi secara langsung dari Polda Jawa Barat mengapa pihaknya tidak hadir di dalam sidang pra-peradilan atau sidang perdana hari ini. Dan untuk itu memang Hakim Tunggal Eman Sulaiman memang menyatakan bahwa sidang ini ditunda menjadi pekan depan 1 Juli 2024. Penundaan ini dikarenakan memang pihak termohon dari Polda Jawa Barat tidak hadir di dalam persidangan. Memang belum ada konfirmasi atau alasan mengapa pihak dari Polda Jawa Barat ini tidak hadir di dalam persidangan. Tadi kami juga sempat menanyakan ke Humas dari PN Bandung, juga mengatakan bahwa pihaknya memang belum mendapatkan alasan yang jelas dari pihak Polda Jawa Barat mengapa pihaknya tidak hadir di dalam persidangan pra-peradilan pada hari ini. Kami informasikan pula bahwa memang sebelumnya tadinya memang rencananya sidang pra-peradilan ini akan digelar pada hari ini pukul 9 pagi dengan agenda pembacaan gugatan pra-peradilan yang akan dibacakan oleh tim kuasa hukum dari pihak Peggy Setiawan. Dan sejumlah persiapan memang juga telah disiapkan oleh pihak dari Peggy Setiawan, seperti misalnya mengumpulkan sejumlah barang bukti, kemudian juga saksi-saksi dan juga tim ahli untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Informasi yang kami dapatkan ada sekitar 10 saksi yang memang sudah disiapkan oleh kubu Peggy Setiawan, kemudian juga tim ahli untuk menyampaikan pandangan hukumnya terkait atau dalam kasus ini. Kemudian juga ada sejumlah bukti yang memang membuktikan bahwa Peggy Setiawan pada saat kejadian atau pada saat 2016 lalu memang sedang berada di Bandung untuk bekerja, melainkan tidak berada di Cirebon pada saat kejadian 2016 lalu. Dan Aulia, Rosa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula di sisi yang satunya atau di kubu termohon ini, dalam hal ini Polda Jawa Barat, juga mengatakan sebelumnya sudah mengatakan siap untuk menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan hari ini. Dan juga pihak dari Polda Jawa Barat juga mengatakan memang sebelumnya juga sudah membentuk tim hukum untuk menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Namun nyatanya pada hari ini pihak termohon dari Polda Jawa Barat tidak hadir ke persidangan atau ke pra-peradilan yang diadakan pada hari ini dengan alasan yang jelas. Sekali lagi kami sampaikan bahwa hingga saat ini belum ada alasan atau belum ada konfirmasi dari pihak Polda Jawa Barat mengapa pihaknya tidak hadir di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Kita nantikan Aulia dan juga Rosa, apakah alasan dari Polda Jawa Barat mengapa tidak datang ke pra-peradilan hari ini. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui anggotanya kurang teliti saat pengusutan awal kasus Vina dan Eki pada 2016. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta seluruh pihak untuk memberikan masukan dalam mengusut kasus Vina dan Eki. Penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui adanya kurang teliti saat awal pengusutan kasus Vina dan Eki pada 2016 silam. Menurut Sandi, awalnya penyidik melihat kasus Vina dan Eki hanya kecelakaan biasa. Namun, Irjen Sandi memastikan penyidik yang kurang teliti itu sudah diberi sanksi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 2016 kembali mencuat setelah film berjudul Vina setelah 7 hari tayang. Masyarakat mendesak kepolisian menuntaskan kasus tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya meminta masukan kepada seluruh pihak termasuk masyarakat. Namun Kapolri meminta kritik dan saran yang masuk ke Kapolri harus diteliti agar sesuai dengan fakta di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, keberadaan saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki sekaligus ketua RT di lingkungan rumah para terpidana masih misteri. Ya, Abdul Pasren diusir warga karena kesaksiannya dinilai tidak sesuai dengan fakta. Nuryanti, ibu salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengungkap pengusiran Ketua RT 2 Karya Mulia Kesambi Cirebon, Jawa Barat, bernama Abdul Pasren. Abdul Pasren diusir warga setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada 2016. Pengusiran dilakukan lantaran kesaksian Abdul Pasren dinilai tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Itu tuh ngomongnya sih udah diusir gitu sama warga situ tuh, gitu. Tapi saya kan denger aja, saya nggak ikutan. Pas saya di rumah kan ngalami sakit sendiri. Itu kapan diusirnya Bu katanya? Pokoknya lagi tahun 2016an tuh. Jadi saksi dia kan. Kesaksiannya gitu, iya, memberatkan masuk, gitu. Iya. Itu satu keluarga atau Pak RT-nya aja yang minta diusir? Ya nggak tahu Pak, seperti itunya sih. Dengar anak-anak pada ngomong aja udah tak usir kayak gitu. Abdul Pasren disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia mengetahui keberadaan ke-8 terpidana di malam tewasnya Vina dan Eki. Namun hingga kini keberadaan Abdul Pasren masih menjadi misteri. Ia menghilang dan belum ada yang bisa menemuinya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.